Indonesia dipenuhi dengan berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, kebudayaan yang melimpah ruah, begitupun flora dan faunanya. Sudah jelas bahwa negara Indonesia negara yang sangat kaya akan kebudayaannya. Tidak hanya berupa dalam kebudayaan ataupun flora dan faunanya, namun Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan, seperti batu baranya, emasnya yang melimpah ruah, dan juga kekayaan lain yang tertimbun di bawah tanah air kita, Indonesia. Di balik kekayaan alam Indonesia tersimpan angka pengangguran yang terus melonjak naik. Bagaimana respon dari pemerintah? Mengapa angka pengangguran terus dan menerus melonjak naik, sedangkan kekayaan alam Indonesia, lahannya sangatlah luas? Mengapa bertolak belakang dengan kekayaan alam Indonesia? Dari perkotaan hingga pedesaan, pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, sudah jelas pertumbuhan ekonomi, hingga perubahan teknologi. Data ataupun angka yang terlampir secara resmi di Badan Pusat Statistik Indonesia mungkin menurut sebagian orang, tentunya orang awam ataupun biasa disebut dengan non-akademik, akan terasa sulit untuk memahami apa yang disampaikan di halaman tersebut. Karena pastinya Badan Pusat Statistik akan melampirkan secara detail dan juga terperinci. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 memutuskan untuk menganalisis jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2026 hingga 2036, yang mana kami akan memprediksi data yang sudah terlampir secara resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yang mana kami akan mengambil sampel dari tahun 2015 hingga 2025. Selanjutnya, kami akan memprediksi bagaimana angka pengangguran, apakah melonjak naik, apakah menurun, atau stabil. Maka dari itu, kami menggunakan software Orange Data Mining untuk prediksi jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2026 hingga 2036. Nah, teman-teman semuanya, perlu kalian ketahui yang melatar belakangi dari proyek kita kali ini tak lain dan tak bukan adalah melihat fenomena sekitar bahwa masih saja ada angka pengangguran yang melonjak naik menurut website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Namun, visualisasi data dari Badan Pusat Statistik cenderung terlalu sulit dimengerti dan sulit untuk dimengerti oleh yang pemula, seperti itu, yang non-akademik. Nah, maka dari itu, kami, kelompok 6, membuat sebuah visualisasi data yang mana lebih sederhana dan lebih mengerti bagi pemula ataupun non-akademik. Maka dari
menganalisis pengangguran dari tahun 2026 hingga 2036. Kami memiliki beberapa tujuan dalam pembuatan proyek analisis jumlah pengangguran di Indonesia. Yang pertama, menyajikan data pengangguran di Indonesia secara visual dan terstruktur, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu pengangguran melalui pendekatan visual data, mendukung pengembangan media pembelajaran dan pengambilan berbasis data. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi. Proyek ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan angka atau data numerik yang tersedia, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang diamati. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam analisis statistik ketenagakerjaan, karena data yang dianalisis bersifat kuantitatif dan telah disusun oleh lembaga resmi negara, yaitu Badan Pusat Statistik. Oke, pada proses analisis proyek ini kami menggunakan software Orange yang digunakan untuk mengelola data dengan model prediction yang memungkinkan kita untuk mengetahui jumlah pengangguran di masa yang akan datang. Nah, bagi yang belum mengenal apa sih software Orange itu, software Orange merupakan platform analisis data open source yang dirancang menggunakan pengguna untuk melakukan eksplorasi dalam mengelola data. Nah, bagi workflow yang kita gunakan dalam proyek ini bisa dilihat seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rama Maulana Nur Rahman. Saya di sini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat workflow yang kami gunakan untuk memprediksi data pengangguran pada tahun 2026 hingga 2036 dengan menggunakan widget prediction pada software Orange. Belum itu, bagi yang belum mengetahui apa itu software Orange, software Orange itu adalah sebuah platform analisis data yang open source yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan eksplorasi maupun visualisasi dan pemodelan data. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat ataupun memprediksi, misalkan saya menjelaskan di proyek ini yaitu tentang meramal data data pengangguran. Nah, kita perlu menambahkan widget file Widget file ini bertujuan untuk menginputkan data. Nah, kita bisa mengkliknya untuk masukkan data yang dari Badan Pusat Statistik, yaitu data pengangguran ini yang diambil pada bulan Februari Kita bisa juga mengeceknya dengan data table. Nah, ini untuk menampilkan atau melihat data yang kita gunakan seperti itu. Nah, kita bisa lihat dengan kliknya. Nah, ini adalah data dari data Badan Pusat Statistik Nah, ini untuk tahunnya dari 2015 hingga 2025. Nah, ini untuk jumlah penganggurannya seperti itu. Nah, kita juga membuat data prediksinya atau data ramalnya ini dari 2026 hingga 2036. Nah, ini tanda-tandanya begini, itu adalah tanda kosong dan kita akan meramal data tersebut. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan select column Select column ini bertujuan untuk memilih data yang akan kita gunakan atau diolah seperti itu. Kita bisa menyambungkannya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah data yang tadi ada di data table sini Ini adalah tahun, jiwa. Nah, kita akan mencari jiwa. Target kita jiwa Seperti itu. Kita juga bisa melihat di sini juga target kita jiwa, tapi di sini tidak usah karena kita sudah akan menggunakan yaitu linear regression. Nah, linear regression ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel yang bertujuan untuk memprediksi, karena kita akan memprediksi ini
satu data dari sini, yang data dari Badan Pusat Statistik, dan satu lagi data ramal yang kita gunakan untuk memprediksi ya. Kita bisa menggunakan di sini, kita selalu sambungkan seperti itu. Nanti kita bisa melihat hasil prediksinya ya. Nah, sebentar. Saya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat ya di sini untuk tahun 2026 ada 7.851 jiwa. Ini tambahan sih sepertinya. 7.851,75 jiwa seperti itu. Nah, ini adalah data hasil ramal ya teman-teman, linear regression ini. Lalu untuk meng-save ataupun menyimpan, kita bisa menggunakan save data. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan save data, sambungkan. Nanti ini auto tersimpan ya, kita bisa save ataupun kita bisa nge-save-nya pada apa, kita ganti seperti itu. Ini hasil bisa kita ubah jadi hasil data pengangguran ya, seperti itu. Kita klik save, nanti kita bisa terlihat. Oke, saya cobalah seperti itu. Kita coba di dokumen ini adalah file saya ya. Nah, di grafik komputer, nah ini saya sudah membuat sebetulnya seperti itu hasil ya, hasil data pengangguran. Oke, kita supaya tidak sama seperti itu. Oke, kita save. Nah, sudah save as hasil data pengangguran. Nah, seperti itu paling penjelasan dari saya, karena singkat seperti ini. File digunakan untuk menginputkan data yang akan diolah. Ini data tabel adalah untuk menampilkan data yang sudah diinputkan pada widget ini. Kita bisa memilih data dengan select kolom, widget select kolom. Lalu ini linear regression adalah untuk memprediksi, bertujuan untuk memprediksi. Nah, ini prediction adalah untuk menunjukkan probabilitas dari model prediksi, yaitu linear regression. Karena kita memilih untuk memprediksi data ya. Seperti itu mungkin dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasannya kurang jelas, mohon dimaklumi. Saya masih belajar juga ya. Seperti itu. Cukup sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek ini berhasil mengimplementasikan workflow pada software Orange yang mana memprediksi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia pada tahun 2026 hingga 2036. Prediksi ini mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6.800 jiwa. Prediksi ini mengambil data historis dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada periode 2015 hingga 2025. Kesimpulan dari proyek kali ini ialah bahwa kami dapat memvisualisasikan dan juga memprediksi data pengangguran di Indonesia pada periode 2026 hingga 2036, yaitu sebesar 6.800 jiwa, yang mana kami paparkan dalam bagan dan juga grafik secara visual dan terstruktur. Dengan begitu, orang awam ataupun orang non-akademik mampu memahami dan mengetahui secara lebih sederhana, karena visualisasi data kami dibuat dan dirancang sedemikian mungkin agar kita dapat memahami hal yang terlalu kompleks menjadi hal yang lebih sederhana. Kami, mahasiswa Universitas 11 April, dari program studi Informatika semester 4 dari kelompok 6, beranggotakan 4 orang, mempersembahkan visualisasi data secara lebih sederhana dan prediksi menggunakan software Orange Data Mining.